Rahim. Sekarang kita bahas tentang bab zikir. Zikir ini sering sekali kita mendengarkan, tapi rata-rata separuh-separuh, setengah-setengah, potong-potong, ya, dan hanya sebagian-sebagian. Kita berusaha untuk memahami zikir seringkas yang lengkap tapi ringkas ya. Menurut beliau tapi ya Allah alam ya. Ini harus disampaikan sepenuhnya. Yang pertama adalah zikir itu adalah hukumnya wajib, bukan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berulang kali. Allah berfirman gimana? Wadzkur rabbaka katsira. Ono katsira. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ini dalilnya wirid sabah masa pagi dan sore, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ada lagi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lagi perintah lagi, dzkurullaha dzikran katsira. Ya kan? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah pagi dan sore. Ini artinya apa? Ini sebagai dasar zikir itu non stop. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wirid itu ada wirid pagi, wirid sore. Karena ada zikir itu kalau dibaca pagi sampai sore aja expire-nya. Sebagaimana sudah biasa sampaikan fadilah Ratul Atas sama Ratul Haddad dan Ratul Latif. Baca Laylatul Masmi Syai'un, Bismillahirrahmanirrahim akhirnya 3 kali, itu aman dari baca sampai sore. Baca sore aman pagi, jadi ada expire-nya. Jadi maka perlu pagi dan sore, enggak cukup sore aja atau pagi saja. Itu yang pertama. Jadi ada yang bertanya kemarin, apa bedanya zikir sama wirid? Wirid itu mesti zikir. Wirid mesti zikir, tapi zikir belum tentu wirid. Karena zikir itu los 24 jam. Kalau wirid itu ada wirid yang dikhususkan, tasbih yang dibaca khusus seperti tasbihnya malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, itu tasbihnya malaikat. Itu terus kemudian syarat menjadi orang beruntung itu zikir. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Yang perlu kita garis bawahi itu apa? Perintah zikir, yang kedua ada kasironya. Banyak. Zikir itu banyak. Sehingga Allah memberikan perintah zikir dalam Al-Quran juga banyak, berulang kali. Hampir setiap juz itu ada, tapi dia kan nggak neliti. Kira-kira begitu, saking banyaknya. Kalau kalian baca Quran itu coba. Karena Allah memerintahkan kita zikir banyak kasiro, sehingga Allah ulang-ulang. Sesuai dengan perintahnya, maka Allah pun mengingatkan kita berulang-ulang. Menariknya itu apa menariknya, Rek? Kamu jangan pernah sekali-sekali saya sudah zikir, sudah sholat. Nggak cukup. Nggak cukup. Buktinya apa? Munafik itu apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ila akhirih wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu zikir cuma sedikit. Loh, bayangkan coba. Yang namanya kasir ulama sepakat enggak terhitung. Tapi ada yang mengatakan 300 sudah termasuk banyak 300. Ya. Tapi di sini kan tidak bisa begitu. Karena apa? Rasulullah memberikan kita contoh dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah disebutkan Rasulullah itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu setiap saat zikir. Gitu. Makanya kalian dapati apa? Pakai baju zikir, lihat cermin zikir, ya kan? Masuk masjid zikir, keluar zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir. Masuk rumah itu ada zikirnya karena dalam rumah tangga itu ada setannya namanya namanya Dasim, bukan Hashim, Dasim. Itu setan supaya rumah tangga itu berantem tok. Tukaran tok. Masuk rumah tangga, masuk rumah ayat kursi. Buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah. Semuanya zikir semuanya. Pakai baju bismillah. Lihat apa enggak bismillah, semuanya bismillah. Semuanya itu zikir kepada Allah. Maka kalau orang itu enggak zikir kepada Allah, langsung gimana, Rek? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Orang kalau enggak zikir kepada Allah, langsung setan menjadi temannya. Itu dikuatkan oleh sebuah hadis Ibnu Abi Syaibah mengatakan, "Inna ma min adamiyyin illa wa liqalbihi baitani." Setiap makhluk Bani Adam itu di hati ada 2 rumah. Rumah satunya setan, rumah satunya malaikat. Gitu. Kalau di sini dia zikir, setan hilang. Kalau dia nggak zikir, ya kan? Kalau dia nggak zikir, setan masuk, malaikat pergi.
Jadi hati kita itu ada dua rumah. Setan apa? Malaikat gitu. Makanya orang itu tidak Allah uji dengan dosa kecuali Allah uji dia nggak zikir kepada Allah. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang ketika digoda setan langsung zikir. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi kalau digoda setan langsung zikir, hilang setannya gitu. Dan setan itu kepanasan kalau ada orang zikir. Makanya nggak ada orang maksiat dalam keadaan zikir. Kalau dia zikir nggak maksiat, kalau dia maksiat nggak zikir. Gitu. Maka zikir menjadi sangat penting dan itu berlaku 24 jam. 24 jam. Maka semua thariqah dibaca. Dia sudah baca, dia tahun keempat waktu di Syria itu bahas masalah zikir. Para ulama itu ternyata semua thariqah, macam-macam thariqah ya. Kalau di NU sepertinya ada 60 atau 80 thariqah mu'tabar, dia lupa itu. Ada thariqah mu'tabar di NU ada sekitar 60 atau 80. Itu semua thariqah tujuannya adalah apa? Supaya pengikutnya, pengamalnya itu bisa zikir kepada Allah 24 jam. Kalau semua thariqah itu awalnya berjahar, la ilaha illallah jahar. Tapi pada ujung-ujungnya zikir sir, zikir khafi. Tapi kalau Naqsabandiyah langsung khafi zikirnya, langsung Allah dalam hati. Itu Naqsabandiyah. Kalau yang lainnya jahar dulu baru khafi. Gusmi itu zikirnya di dalam biografinya itu mengajari pengikutnya kalau zikir itu tangannya suruh gini terus. Jadi kalau ini nggak bergerak maka nggak zikir. Sampai Gusmi itu kapalan tangannya. Level Gusmi itu kan wali besar. Nggak ada wali nggak zikir kepada Allah. Tapi dia pernah nyoba gini capek loh. Dia menit capek dia menit. Coba aja. Apalagi pas lapar, apalagi pas ngantuk nggak gerak. Terus dia pernah gini. Pernah kalau gini kan capek kan? Gini-gini dia. Panas juga. Ya akhirnya pakai tasbih itu membantu lebih ringan. Lalu kemudian pakai hati. Dan ciri-cirinya kalau kita sudah zikir sama Allah itu gimana? Caranya gampang, Rek. Kalau kamu kesandung, kaget kok Allah itu sudah bagus. Kesandung kaget kok, aduh, wala, ya apa gitu, berarti dia belum sama Allah. Apalagi yang latah itu ya. Apa? Makanya orang itu kalau zikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena apa? Karena dalam jiwa manusia itu ada rohnya. Rohnya ini adalah min rohnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi setiap diri manusia itu ada roh yang ada dalam dirinya itu ada Allah. Bukan ada Allah, artinya ada roh Allah. Roh itu nggak diciptakan tapi ditiupkan sama Allah. Makanya kita tidak diperbolehkan menghina makhluknya Allah karena ada rohnya Allah di situ. Maksud orang kafir, benci kafir jangan benci orangnya. Benci maksiat jangan benci pelakunya. Karena itu adalah makhluknya Allah. Loh, gitu. Makanya nggak boleh menyakiti binatang dan seterusnya. Karena bukan binatang ya, makhluk orang maksudnya. Kalau binatang yang dibunuh kan ular. Cicak itu apa sih? Ya itu ada hadisnya juga itu. Udah, jadi manusia itu ada roh yang mana sambungnya dengan Allah. Maka roh ini kalau belum zikir kepada Allah, maka dia ini berarti apa? Berarti belum sambung, belum connect. Maka kalau sudah ketemu koneksinya ketemu, tenang hatinya. Karena sudah nyambung dia. Maka orang itu sumpek mesti nggak zikir. Loh, saya sudah zikir kok sumpek. Zikir itu ada dua. Zikir secara jahar, lesan, dan zikir secara hati atau maknawi. Banyak orang zikir lesan tapi nggak tenang karena hanya lisan yang zikir. Tapi hatinya nggak ikut zikir. Maka yang sempurna gabungan antara lesan dan hati. Meskipun salah satunya bisa dipilih, itu yang paling baik adalah zikrul qalb. Afdhalul zikri al-khafi, hadis Nabi itu. Wa khair rizqi ma yakfi. Gitu. Maka zikir bagus Allah. Maka ulama orang-orang tersebut apa setiap begini la ilaha illallah. Jadi nafasnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang kalau Naqsabandiyah ada yang mengatakan Allah Allah Allah. Jadi Allah Allah Allah. Maka ulama mengatakan wal kurisma rabbika. Zikirlah menyebut asma Allah. Asma Allah itu Allah. Nah, itu. Sehingga mengatakan Allah, 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 Allah. Ada lagi disingkat hu, dikompres. Iya, itu thariqah itu ada juga. Kita nggak mengkomentar. Ya sudah, nggak masalah. Yang penting hu itu Allah. Nah, tapi zikir yang paling bagus, afdhalul zikri la ilaha illallah. Dan la ilaha itu kan nggak pakai gerak bibir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdhalul zikr. Karena apa? Kata Rasulullah, iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Yang paling tinggi iman la ilaha illallah. Maka jangan sampai meninggalkan la ilaha illallah. Orang yang enggak ahli la ilaha illallah tidak akan mendapatkan kesusahan, penderitaan, kesempitan dalam kuburnya. Maka jangan sampai lupa habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Cepat itu. Kalau kita sudah zikir itu ya, ini gerakannya biar ini. Ini biar zikir ini ya. Coba buktikan aja. Cepat sekali lah itu. Paling setengah menit daripada 100 1 menit. Ini sudah zikir ini. Cepat sekali. Kalau sudah biasa itu cepat sekali. Dalam hati kan. Jadi segera. Ini zikirin ya. Zikirin. Bukan segera. Kalau sudah biasa loh ya. Kalau pemula mungkin nggak tahu kalau pemula. Kalau sudah biasa cepat sekali. Ini sudah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat sekali. Zikir itu gampang. Zikir itu ada yang mengatakan, Syekh Abdul Mauhib Asy-Syadzili mengatakan, zikir itu lebih baik daripada sholat. Karena apa? Karena zikir itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Sedangkan sholat terbatas oleh tempat dan waktu. Dan sholat itu tujuannya untuk zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Sholat tanpa zikir nilainya rendah. Tapi aja sampai zikir nggak sholat, ngawur. Ada itu aliran begitu, ngawur jelas, ngawur polan wis. Rasulullah aja sholat kok jamaah lagi. Ya, itu gak sumpah, gak jamaah. Zikir durung karuan. Ya kan ngaku-ngaku aja mungkin. Wis itu. Jadi zikir ini menjadi penting dan ada sebuah hadis hadisnya itu riwayat siapa? Hadis riwayat Hakim. Luar biasa, perhatikan hadis ini, Rek. Just sedikit, top of the top hadisnya ini. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kata Rasulullah bersabda, mau tak kasih tahu amal yang paling bagus. Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci bersih menurut Allah. Lalu Allah Rasul bersabda gimana lah? Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling ngangkat derajat. Wa khairin min infaqi dzahab wal waraq, lebih baik daripada infak zahab dan warak, perak dan emas. Kurang apa mana lagi? Paling api, paling bersih, paling angkat derajat, paling lebih bagus daripada infak itu. Orang mati itu yang diinginkan sedekah. Ini lebih bagus daripada sedekah. Wa khairin apa? Min antal qau aduwakum fatabribu anaqahum wa yabribu anaqakum. Lebih bagus daripada ketemu musuh kamu menggal kepalanya dan dia menggal kepalamu. Jihad itu kan afdhalul amal jihad. Ini lebih bagus daripada jihad ini. Bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Nggih, apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, zikrullah. Gitu. Kok iso? Zikrullah lebih bagus daripada semua itu? Ya iya. Semua itu tanpa zikir kepada Allah sia-sia. Ya kan? Kok tahu dari mana? Kullu apa? Kullu amalin la yubta'u bismillah fa huwa aqta kan gitu. Setiap amal tanpa bismillah, tanpa bismillah Allah, enggak ada sia-sia. Aqta itu apa? Putus. Ulama menafsirkan putus berkahnya. Apa saja enggak ada zikir itu sia-sia, enggak ada berkahnya. Maka zikir ini luar biasa. Kehebatannya, kemampuannya dan pengaruhnya. Dan ini sudah hampir sepakat para ulama tasawuf sufi sepakat gimana? Jadi Syekh Ali Al-Marsafi mengatakan begini, para kiai, para ulama sudah apes, apes itu apa? Sudah nggak mampu lagi ajazu, nggak mampu lagi, nggak ngerti caranin lagi, wis mentok, nggak ngerti lagi tentang obat yang paling kuat untuk muridnya dalam bersihkan jiwanya yang lebih ampuh daripada zikir kepada Allah. Tapi bukan zikir, mudawamatu zikir. Jadi obat yang paling kuat, yang paling cepat membersihkan penyakit hati muridnya, resep dari para masyayikh itu adalah mudawamatu zikrillah. Dan bahkan tidak ada yang paling cepat asra wa aftah kan itu. Tidak yang paling cepat, yang paling membuka pintu futuh daripada zikir kepada Allah sedangkan mudawamah. Jadi kalau kamu ingin futuh cepat, mudawamatu zikrillah.
Kepingin cepet naik derajat, udah zikrillah. Itu syarat yang nggak bisa ditawar-tawar. Bahkan ulama At-Talmasi mengatakan sesungguhnya bukan, ini yang mengatakan Syekh Ali Ad-Daqqaq. Kalau kalian belajar mutasawuf pasti akan ketemu dengan Syekh Ali Ad-Daqqaq. Ini sering dinukil oleh Syekh Ibn Al-Qushairi. Beliau mengatakan az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu mansyur, dari kata nasyur apa? Maksud itu papan namanya lah. Zikir itu papan namanya kewalian. Jadi kalau orang mau jadi wali nggak bisa tawar-tawar, harus zikir kepada Allah non-stop. Non-stop. Tidak hanya kadang-kadang. Maka ada yang mengatakan az-zikru asra'u fil fathi min sa'il ibadat. Zikir lebih cepat untuk terbukanya hati seorang murid daripada semua ibadah yang lainnya. Kalau kamu cepat foto, zikir Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Wis sembarang sing ngepo ati enak ya apa? Astagfirullah, Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Fatah Razak. Terus pokoknya apa non-stop Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai nafas ini menghirup udara kecuali dia menyebut asma Allah. La ilaha illallah. Wow, kamu kalau sampai gitu 40 hari merasakan top istilah, rasakan 40 hari malam beda. Ya, fotonya itu luar biasa. Bahkan disebutkan bahwasanya seorang murid la yahsulu ahadun al-kashfa wal ikhlasul kamil illa bihi. Orang itu enggak bisa kasyaf. Tahu kasyaf ya? Dan ikhlas yang sempurna kecuali dengan mudawamatu zikrillah. Jadi kalau kamu kasyaf gampang zikir kepada Allah stop. Tapi kasyaf bukan tujuan. Ya, kepingin sakti zikir sakti malah gila. Itu bukan tujuan itu. Jadi kalau ada orang-orang wali kok kasyaf itu zikirnya non-stop, ngono aja jelas enggak pakai enggak. Dan kata Rasulullah, kamu tahu siapa? Orang itu kalau banyak zikirnya bercahaya hati, wajah tubuhnya sehingga memantulkan cahaya kepada orang lain sehingga orang itu menjadi berzikir kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Kamu tahu siapa yang paling khiyar apa? Yang paling istimewa? Man ya Rasulullah? Qala man idza ru'u dzukirallah. Orang itu kalau dilihat ingatkan Allah. Jadi kalau dia ingat Allah itu wali berarti ngono ae. Dalam beberapa tafsir dia baca wali itu termasuk orang siapa itu wali ciri-cirinya? Ciri-ciri wali itu kalau dilihat mengingatkan kepada Allah. Nah dia ingat Allah wali insyaallah. Oh. Tapi lihat dia kepin maksiat beda lagi. Itu walinya setan. Hati-hati. Kepingin dia kok kepingin bolos gak ngaji wali setan. Hati-hati. Kepin lihat dia kok kepin ngegame wali setan itu. Hati-hati. Ada wali setan, ada wali Rahman ya. Walinya Allah yang Maha Pengasih sama walinya setan yang Maha terlaknat itu. Makanya orang yang zikir itu ruhnya hidup karena dia sedang connect dengan Allah. Dan orang yang enggak zikir orang yang mati ruhnya. Dan itu Rasulullah dengan tegas mengatakan masalul ladzi yazkur waladzi la yazkur kama masalahil mayyit. Orang yang zikir sama enggak zikir seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi kalau ada orang hidup kok enggak zikir itu kayak orang mati. Mati ruhnya dan mati rasanya dan mati hatinya. Sehingga dia dengan mudah mematikan orang lain. Orang membunuh orang itu enggak mungkin zikir. Hatinya mati sehingga dia bisa tega membunuh orang lain. Bukan hanya membunuh fisiknya, tapi membunuh perasaannya. Membunuh harga dirinya. Dan membunuh kasih sayangnya. Membunuh kebahagiaannya. Loh, ngono rek. Karena ruhnya mati. Kenapa mati? Enggak zikir kepada Allah. Dan orang yang hidup adalah orang yang zikir kepada Allah sehingga dia bisa menghidupkan orang lain. Orang itu baik, artinya bersih, sedekah. Orang lain hidup. Dia orangnya baik, zikir kepada Allah, hidup kan? Dia senyum, orang bahagia, menghidupkan jiwa yang lebih susah. Loh, ngono. Dimulai dari mana kebaikan itu? Dimulai dari zikir kepada Allah. Mau lakukan mulai kapan? Sekarang, hari ini, saat ini. Sampai kapan? Sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nafasmu ini sia-sia enggak zikir kepada Allah. Dalam sebuah riwayat riwayat Sulaiman ya, ada Sulaiman Ad-Darani mengatakan
riwayat di surga itu ada malaikat yang pekerjaannya menjadi petani. Jadi petani kok malaikat mereka langsung petani. Dia itu nanam pohon terus. Tiba-tiba malaikat yang petani itu diam, nganggur, istirahat. Loh, kenapa kok istirahat? Malaikat kok istirahat? Iya, saya ini istirahat karena saya ini menanam pohon untuk dia dan dia sekarang berhenti zikir, maka saya diam. Kalau kamu zikir, malaikat bertanam terus. Jadi kalau kamu pekerjamu, malaikat itu nggak tidur terus kerja, zikir kepada Allah. Dia nggak akan tidur. Tapi kalau kamu nggak zikir, malaikat berhenti. Kalau berhenti, ya dia nggak zikir. Ya nek tukang biasa, nek nganggur seneng, malaikat sumpek gitu. Paham? Nah, jadi orang kalau banyak zikirnya itu banyak tanaman pohonnya. Maka Rasulullah bersabda, la yatahassaru ahlul jannah kasa'atin marat bihim wa lam yadhkurullah ta'ala. Ahli surga itu yang paling disesal apa? Ahli surga itu sesal, menyesal, kecewa apa? Ketika mereka melewatkan saat di mana dia enggak zikir kepada Allah. Itu yang karena apa? Tahu fadilahnya. Maka saya heran sama orang yang enggak banyak zikir itu kenapa? Harus zikir. Non stop. Pemula masih lupa enggak apa-apa. Pemula lupa setengah jam, astagfirullah. Seperempat jam enggak zikir, astagfirullah. Terus. Jangan sampai enggak zikir santai pokoke salat alhamdulillah ngono tok. Enggak cukup. Enggak cukup kewajiban, maka Allah beri kesunahan. Dan kesunahan sudah dengan kemampuan yang menentukan derajat seseorang. Oh gitu. Dan sesungguhnya umat ini sama Allah dimuliakan dengan zikir. Yang mana fadilah zikir tidak diberikan kepada umat yang lain. Yaitu kalimat firman Allah gimana? Fadhkuruni azkurkum. Ingat, kalau kamu ingat Allah, Allah ingat kamu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hadza min khususiyatil ummah. Ini kalau umatmu. Kalau dia zikir, ingat Allah, Allah ingat dia. Loh, gitu. Itu khususiyah. Maka kalau kamu zikir dengan Allah, kamu bersama dengan Allah, maka kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keteraman itu Allah berikan kepadamu. Ahli zikir itu keren tek mustajab. Kalau ngomong Allahumma langsung terjadi. Dan sebuah hadis sahih gimana? Man syaghalahu an dzikri man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'tis sa'ilin. Kalau dia itu lebih sibuk zikir daripada minta kepadaku, aku akan kasih yang lebih baik daripada aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Loh, ngono rek. Maka kerentek wong ahli zikir itu mustajab, langsung terjadi. Kalau sama Allah suwen. Maka kamu kalau ingin jadi orang istimewanya Allah harus zikir. Dan wali, syarat jadi wali zikir. Kalau enggak menjadi wali enggak apa-apa. Tapi ngapain? Jadi orang soleh maksudnya. Wali itu enggak ada yang tahu juga kan. Dalam kitab Syariah, kadang-kadang wali itu enggak tahu jadi wali. Kadang-kadang yang ngerti, yang tahu hanya Allah. Kalau orang sudah bisa zikir kurek, dia enggak usah disuruh lagi refleks. Makanya Dzunun Al-Misri mengatakan, ditanya, gimana zikir? Kata beliau langsung pakai syair. La li'anni ansaka uksiru zikraka walakin bidzalika yajri lisani. Ya Allah, saya memperbanyak zikir kepadamu bukan karena saya lupa ya Allah, tapi karena dengan itulah lisanku berjalan sendiri. Nah, esok sampai ngono, sampai dipaksa zikir terus saya pegel jangan gitu. Hati Allah. Taqwa qalbi Allah. Ketukan hatiku adalah Allah. Oh, no. Paham tak kira? Apa yang kamu pikirkan, itu kamu bersih dalam hatimu. Gitu. Maka dalam sebuah cerita disebutkan ada orang itu banyak zikirnya. Allah. Sehingga ketika kepalanya luka, darahnya itu netesnya itu tertulis Allah. Dalam kitab Risalatul Syariah. Gitu ya. Maka dan menariknya apa? Menariknya ini adalah perhatikan. Dan sebuah hadis sahih banyak riwayatnya. Ma min qaumin jalasu majlisan. Kalau ada kaum kumpulan mereka berkumpul fatafarraqu min ghairi dzikrillah, tapi berkumpul tanpa zikir kepada Allah. Jadi kalau kamu cangkruan enggak zikir, kumpul-kumpul enggak zikir, jagongan enggak zikir, ngopi enggak zikir, ingat-ingat apa? Illa tafarraqu an jifati himar, sesungguhnya mereka itu berpisah seperti ada bangkai di majelis itu. Bangkai himar. Makanya kadang-kadang mari ngopi enggak tambah senang, tambah sumpek. Mari cangkuran enggak tambah bahagia, tambah sumpek. Karena enggak ada zikirnya. Dan tidak hanya itu apa?
wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumil qiyamah. Majlis itu nanti akan menjadi tempat kecewanya dia di hari kiamat. Ngono re. Jadi nek zikir itu baca selawat istighfar astagfirullah. Dan menurut yang lain itu lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim. Jadi kalau kamu di tempat manapun harus zikir sama selawat. Kalau kamu enggak zikir sama selawat, maka majelis itu akan menjadi majelis penyesalan dari kiamat. Majelis penyesalan dari kiamat dan seperti bangkai. Nek kancamu enggak akan zikir, kamu aja dalam majelis astagfirullah. Majelis apa saja harus ono zikir. Duduk enggak zikir itu menjadi penyesalan kita dari kiamat. Apalagi bukan di sini kan bukan satu orang ya, banyak orang. Jadi kalau acara apa saja, wis. Di mobil harus zikir sama Allah. Kalau enggak gitu akan menjadi tempat penyesalan kita dari kiamat. Terus kemudian zikir itu kalau enggak bisa pakai hati, lesan enggak apa-apa. Ada Syekh Abu Usman diadukan oleh muridnya, Syekh, saya ini enggak zikir kepada Allah secara hati, Syekh, saya hanya zikir lesan saja, Syekh. Gimana ini, Syekh? Kok begini saya ini, nasib saya ini? Kata saya apa? Wah, kamu enggak usah sedih. Justru kamu itu ihmadillah, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah menjadikan salah satu anggota tubuhmu yaitu lisanmu untuk taat dan menyebut asma Allah. Meskipun hatimu belum sampai kepada Allah, tapi dengan kamu mensyukuri nikmat Allah atas anugerah pertolongan menggerakkan salah satu tubuhmu untuk zikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kamu karunia hatimu juga akan ikut zikir kepada Allah. Jadi kalau kamu zikir nggak boleh, zikir aja. Disyukuri alhamdulillah. Saat ini saya nggak maksiat, tubuh saya dikasih Allah kesempatan untuk berbuat ibadah kepada Allah. Paham tak kira? Jadi mulai sekarang zikirnya 24 jam Allah. Jadi kalau mana-mana nggak zikir, wah itu dosa itu. Secara tasawuf. Tapi ulama fikih Buya belum pernah lihat seperti itu. Ya mungkin ada tapi Buya belum baca atau nggak ngerti atau nggak tahu. Jadi zikir itu hukumnya wajib. Makanya kasiro. Allah tidak menyuruh kasiro kecuali dalam zikir dalam Al-Quran. Artinya perintah kasiro dalam Al-Quran itu yang ada hanya zikir aja. Yang lainnya nggak ada. Secara harfian loh ya. Hanya zikir saja. Nggak ada solu kasiro, sumu kasiro, wa atu zakata kasiro. Nggak ada, yang ada zikrullah katsira. Jadi zikir itu baru manfaat yang sangat besar itu kalau katsira. Kalau qalilah itu masih latihan, masih anak-anak TPQ qalilah aja. Tapi kalau kalian levelnya katsira, nafasnya Allah, pandangannya Allah. Wah. Itu bakat jadi wali. Ya, maka mandamat azkaruhu, mau selesai, kurang 2 menit. Mandamat azkaruhu sofat asraruhu. Kalau orang itu langgeng zikirnya, non-stop zikirnya, maka bersih rahasia hatinya. Waman sofat asraruhu kana fi hadratillahi qararuhu. Kalau sudah bersih hatinya, maka komitmennya itu hanya kepada Allah. Oh, gitu deh. Maka aslu kulli maksiatin itu apa? Aridhu an nafsi wal ghaflah. Jadi segala kemaksiatan itu adalah apa? Ujub atau ridho kepada dirinya, nafsunya, lalu lupa kepada Allah. Nah ini aja sih itu. Jangan sampai kamu merasa hebat dan yang kedua lupa dari Allah, itu segala kemaksiatan akan datang itu. Sekira demikian ya. Jadi kalian jangan sampai meninggalkan zikir dan jangan sampai enggak baca wirid. Karena itu adalah jalan yang harus ditempuh, dilalui enggak tawar lagi. Jalan menuju ridha Allah, menuju kebersihan hati, ketentraman jiwa, ketinggian derajat, kemuliaan di sisi Allah, rahasia-rahasia akan dinamakan oleh Allah, itu dimulai dari mudawamatu zikrillah, selalu non-stop 24 jam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.